refleksi kritis JKP ini Bapak Ibu ya. Nanti refleksi kita lebih kepada pemikiran Kahadi ya, dengan 3 semboyannya yang Bapak Ibu sudah paham semua, sudah Bapak Ibu explore semua, dieksplor konsep dan lain sebagainya, dan Bapak Ibu juga sudah memahami materi-materi yang lainnya. Berikutnya adalah budi pekerti dan menuntun. Ini yang harus Bapak Ibu coba runut ya. Bagaimana budi pekerti itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, dan bagaimana jiwa kita sebagai orang yang menjadi fasilitator terhadap anak-anak kita untuk menuntun anak-anak kita. Sehingga ketika kita melakukan tuntunan kepada anak-anak itu, anak-anaknya cocok karena sesuai dengan kodratnya. Kita harus paham kodrat alam kita. Yang di Pangkal Pinang sudah kota, maka kodrat kotanya harus Bapak Ibu pahami. Yang kami misalnya di daerah Bangka Barat mungkin lebih banyak pantainya, lebih banyak perkebunannya, maka harus disesuaikan. Kodrat zaman anak berbeda dengan kita. Maka Bapak Ibu jangan menganggap diri kita, saya dulu, ya benar, pengalaman itu harus disampaikan. Menjadi pemahaman bagi anak-anak, menjadi ilmu bagi anak-anak. Oh, bapak saya dulu begitu, oh guru saya begitu. Tetapi kodrat zaman ini kita yang harus menyesuaikan dengan anak-anak kita. Karena anak zaman sekarang bukan dalam artian kita membenarkan seluruh kelakuan yang dilakukan anak zaman sekarang, tidak Bapak Ibu. Karena kita menuntun, tuntunan kita tentu harus ke yang benar, bukan tuntunan kita yang tidak baik. Tetapi kodrat zaman ini kita harus mengikuti zamannya. Nggak bisa lagi zaman kita dulu ya. Ngirim email aja kita susah zaman dulu. Kalau sekarang ya anak-anak sudah punya 10 email ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu kita sama-sama berrefleksi dengan pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu. Jadi hari ini memang sengaja saya tidak buat Padlet, saya tidak buat Google Form, saya tidak buat yang lain-lainnya, tapi saya ingin fokus langsung Bapak Ibu memberikan pemahaman secara utuh, secara langsung. Jadi kita ngobrol langsung saja Bapak Ibu ya. Nah, di pertemuan pertama kalau udah diam-diaman kan nggak enak. Nanti kalau udah ruang kolaborasi sekian baru kita gunakan Padlet, gunakan Jambots dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan pemantiknya adalah apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Oke, nanti Bapak Ibu tolong disampaikan. Yang kedua, bagaimana kata menuntun saya? Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya dan daerah saya? Ini boleh di-capture boleh Bapak Ibu ya. Kalau mau di-capture boleh Bapak Ibu. Yang tidak boleh itu direkam seutuhnya ya. Kalau di-capture untuk pertanyaan sini boleh. Coba saya cek lagi untuk pertanyaan berikutnya. Oke. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Apa relevansi pemikiran? Oke, kita satu-satu aja Bapak Ibu ya. Oke. Kita satu-satu saja Bapak Ibu. Masih ingat enggak tadi? Pertanyaan-pertanyaannya udah saya sering lagi nanti. Makna menuntun, udah menuntun menurut saya. Ya, kalau udah sore ini kan kadang-kadang kita ya namanya udah sore, udah capek kerja, ya masih ketemu lagi di tatap maya, ya nah, biasanya kadang-kadang ada pertanyaan. Oke, saya share lagi. Mohon maaf tadi terkeluar. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Siapa dulu yang mau memulai? Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, bagi kita pribadi maksudnya? Oke, silakan Bapak Ibu, kita mulai dari siapa dulu. Nanti kita berbagi giliran nanti ya. Oke, Pak Elvan Pramarta, silakan Pak Elvan. Terima kasih kesempatannya Pak Wen. Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Kalimat atau kata menuntun itu sudah sering kita mungkin dengar, baik ketika orang tua menuntun anaknya berjalan ketika belajar berjalan, atau kata menuntun
anaknya mengaji atau melakukan pembelajaran. Tapi dalam hal ini konteks menuntun dalam proses pendidikan anak menurut saya adalah sebuah proses dalam kita sebagai pendidik dalam melayani mereka, membimbing mereka, mengantarkan mereka agar mereka mampu mengenal, merasakan, kemudian bisa memunculkan potensi dari apa yang mereka inginkan. Artinya menuntun di sini adalah kita berusaha untuk menggerakkan atau memunculkan dari proses yang kita jalani tadi agar peserta didik tadi merasa ditemani, kemudian merasa merasa percaya diri, dengan percaya diri bisa menjalani apa yang menjadi cita-cita. Artinya potensi dalam diri dia bisa kenali dengan sendiri. Itu menurut saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Elvan. Artinya menuntun itu adalah proses membersamai anak-anak kita menuju hal-hal yang baik. Tapi dalam hasil artinya mengeluarkan potensi yang ada pada mereka, memancing potensi-potensi yang ada pada anak-anak kita. Dengan tuntunan kita itu akhirnya mereka terpancing. Tuntunan bukan dalam artian kita langsung kan ini benar, oh ini yang salah, tidak begitu juga, tapi bagaimana kita memancing kemampuan yang ada di dalam diri anak kita dengan sistem dan teknik yang ada dalam posisi kita sebagai penuntun atau sebagai fasilitator. Baik, terima kasih Pak Elvan. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kata menuntun ya kita maknai dalam konteks sosial budaya di daerah kita masing-masing, Bapak Ibu. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah kita, terutama kita Bapak Ibu dari Pangkal Pinang semua ya, nanti sosial budaya yang Bapak Ibu bisa laksanakan ya dengan konsep menuntun ini bagaimana Bapak Ibu. Oke, silahkan, tadi Pak Elvan sudah, kita bergilir ke siapa dulu ya. Kita ada 15 ya. Oke, ada 15. Ini ada 5 pertanyaan. Ya. Mudah-mudahan nanti berbagi. Di refleksi akhir juga nanti boleh berbagi. Oke, silakan Bapak Ibu. Kita harus tunjukkan kita merdeka juga Bapak Ibu. Kalau sudah saya tunjuk-tunjuk nanti gak merdeka lagi nanti. Nah, ya. Silakan yang mau memulai. Iya, Pak Fauzan Risadi. Oke, silakan Pak Fauzan. Baik Pak, terima kasih. Izin Pak menjawab, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan? Sependapat dengan Pak Elvan tadi, bahwa menuntun lebih ke arah kita menemani siswa, kita membimbing, memonitoring. Kita sebagai guru mungkin tidak bisa untuk mengubah kodrat anak, tapi kita bisa menuntun. Dalam hal ini, menuntun siswa dalam konteks sosial budaya artinya kita juga harus menyesuaikan dengan daerah di mana siswa tersebut tumbuh. Jadi siswa akan tumbuh, perilakunya salah satunya juga dipengaruhi oleh budaya yang ada di sekitarnya, baik itu budaya lingkungannya, temannya. Kita sebagai guru menuntun itu mengarahkan dia agar dia tumbuh menjadi seorang yang baik. Jika ada hal-hal yang negatif yang tumbuh dari budaya yang di lingkungan sekitarnya, kita sebagai guru harus membimbing, menuntun siswa tersebut. Jadi di setiap daerah pasti memiliki karakter sendiri masing-masing. Seperti yang Bapak Wendy katakan tadi, mungkin di daerah pedesaan lebih dominan arah perkebunan dan lain sebagainya. Di kota mungkin beda cara prosesnya, pendidikannya, lingkungannya. Dan itu salah satu tugas guru yang harus guru pahami dalam proses membimbing anak itu terhadap tumbuh kembangnya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Ya, sependapat, dan memang anak-anak kita ya kita tumbuhkan dengan kodrat yang ada pada budaya yang mengakar pada dirinya. Jadi
saya memang begini saya sampaikan dengan guru-guru saya, memang kita di desa ini kalau mau ngejar olimpiade, saya yakin bukan kita langsung mengaku kalah, bukan. Tapi mungkin belum sampai pemahaman anak-anak terhadap hal demikian karena aksesnya kemungkinan. Yang kedua, pemahaman anak-anak mungkin berbeda antara mindset kota dengan mindset yang mungkin di daerah kodratnya yang berbeda. Maka kita harus unggulkan, kita cari keunggulan yang ada di sekolah kita masing-masing terlebih dahulu. Sambil kita harus terus juga mengejar ketinggalan-ketinggalan yang ada. Jadi bukan dalam artian merdeka itu udah pokok satu ini aja lah merdeka, mana keneku, bukan begitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang resen tadi siapa ya? Oke, ini ada 5 pertanyaan. Kita fokus 2 dulu. Siapa dulu? Boleh mau menambahi? Tadi ada yang mau nambahin tadi? Oke. Baik. Bu Dewi Apriani, silakan Bu Dewi. Ini ada Dewi, ada Desi, ada apa satu lagi? Dede juga tadi. Ya, baik Bapak. Di sini cuma menambahkan sedikit dan menurut saya kata menuntun yang saya maknai dari komunitas sosial daerah saya yang sangat peduli bagi saya adanya tuntunan maka anak yang tadinya tidak baik dan saya mendapatkan tuntunan dari kita sebagai guru, maka insya Allah akan semakin baik jadi pekerjaan. Jadi dalam hal ini kita anak-anak mendapatkan hal-hal dari luar. Enggak kedengaran suaranya Bu Dewi, mohon maaf. Ya Pak. Ya Pak. Suara saya terdengar. Boleh didekatkan sedikit lagi mic-nya. Kalau pakai headset, didekatkan lagi. Ya, baik. Yang saya sampaikan tadi bahwa kata menuntun ketika kita maknai dalam konteks sosial budaya di daerah kita masing-masing itu perlu, karena setidaknya ketika anak didik kita memiliki watak yang mungkin kurang baik ketika mendapatkan tuntunan dari pendidik atau kita sebagai guru itu akan lebih baik ke depannya. Karena dengan adanya tuntunan maka yang saya katakan tadi anak yang tidak baik rasanya ketika mendapatkan tuntunan maka semakin baik di depannya. Mungkin istilah dengan ketika anak-anak kita menerima hal-hal baru dengan tuntunan dari para pendidik kita dapat menyaring yang baik untuk mereka sehingga tidak melunturkan budi pekertian sesuai dengan adat ketimuran yang kita miliki. Demikian pandangan dari saya. Baik, Bu Dewi, kita walaupun samar-samar kita bisa menangkap artinya budaya itu ya silahkan untuk dipahami, budaya-budaya masuk, budaya-budaya asing itu ya silahkan, tetapi filter kita juga harus kuat Bapak Ibu. Itu di filosofi Ki Hajar Dewantara itu diajarkan bagaimana kita memfilter, melakukan filterisasi terhadap budaya, akar-akar budaya dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Dewi. Berikutnya siapa yang mau nambahin lagi? Pak Nuzul ya. Mohon maaf kalau nanti tersebut Bu Nuzul ya. Kalau udah ada Nuzul Kodrinya saya tersebut Bu Nuzul nanti. Iya Pak, tadi mana? Pak Nuzul Kodri silakan Pak. Oke Pak, ya. Menurut saya Pak ya, pandangan saya kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya itu kan ada kaitannya dengan individu, interaksi manusia atau kelompok di suatu tempat kita Pak. Misalnya kita akan membimbing dalam bentuk normatifnya. Ya, mereka akan saling bersosial di antara mereka, kita tuntun di situ atau pengenalan nilai norma-norma kejujuran, nilai-nilai religius
kita tuntun juga, termasuk juga panduan perilaku sesama mereka, Pak. Dan kita akan menuntun salah satu di daerah kita tradisi dan ritual-ritual tradisi daerah kita, Pak. Contohnya seperti itu, dan mendorong pemahaman antar budaya yang ada di antara kita, sehingga anak yang kita bimbing, kita tuntun itu tidak bentrok antara salah pemahaman, menghargai perbedaan budaya tersebut, Pak. Itu kalau konteks yang saya pahami ketika konteks sosial budaya yang di dalamnya mengacu dalam menuntun, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Nuzul. Senada dengan teman-teman, dengan rekan-rekan, artinya proses menumbuh kembangkan budaya itu harus kita tingkatkan. Pak Isran Dani, silakan Pak Isran. Masih mute Pak Isran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mohon izin untuk berpendapat. Menurut saya, menuntun ini, kata-kata menuntun ini mengarahkan ke arah yang baik, sehingga kita bisa katakanlah mengarahkan atau menyelamatkan siswa sampai menuju sukses yang diinginkan atau yang ingin dicapai oleh siswa tersebut. Nah, berkaitan dengan konteks sosial budaya, saya berpendapat akhir-akhir ini katakanlah kebudayaan kita ini agak sedikit mengalami kemerosotan, Pak. Jadi bagaimana seorang guru ini bisa mengarahkan anak didik sehingga dia bisa menilai mana hal yang positif dan mana yang negatif, sehingga kita sebagai guru atau katakanlah pamong bisa menuntun siswa ke arah yang baik. Jadi demikian Pak menurut saya untuk kata-kata menuntun dan konteks dalam sosial budaya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Isran Dani. Oke, jadi memang budaya kita kadang-kadang terkikis, maka itu di filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita lebih banyak untuk memahami dan mengembangkan budaya lokal kita dari kodrat alam masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk yang berikutnya adalah mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, silakan siapa dulu Bapak Ibu? Sebentar, saya buka dulu. Saya open biar bergilir ya. Bu Resi Purnama. Oke, silakan Bu Resi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab ya Pak. Mengapa kita perlu memperhatikan kodrat anak? Karena kodrat itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita rubah Pak. Karena kodrat itu sebenarnya sudah dari alam, memang sudah ada dari dalam diri anak. Jadi kita sebagai guru itu hanya menuntun anak bagaimana kodratnya, menuntun anak sesuai kodratnya agar nanti ia bisa menjadi orang yang berguna untuk masa depannya, berguna untuk dirinya sendiri. Dan sedangkan kodrat alam itu ya memang juga tidak dapat kita tolak Pak. Bagaimana zaman dahulu keadaan alam yang dulu dengan yang sekarang itu tidak akan sama. Jadi kita sebagai guru harus terbuka juga mengenal alam, kodrat alam itu harus menyesuaikan cara kita menuntun anak sesuai dengan kodrat sekarang. Itu Pak menurut saya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Bu Resi. Ada Bu Resi, ada Bu Desi, ada Bu Dewi. Saya harus hafal. Oke, jadi kita memang membutuhkan itu. Jadi kita tugasnya menuntun dan menumbuh kembangkan, ya, menyesuaikan dengan kodrat yang ada pada anak itu sendiri. Baik, siapa lagi Bapak Ibu? Bu Resi sudah? Masih ada lagi? Oke, jadi mengapa pendidikan murid itu kan perlu kita pertimbangkan? Kenapa enggak kita ala kita saja? Pokoknya zaman kita dulu hafal, suruh ngapal pokoknya.
Oke, Bu Sri Mardiah, silakan Bu Sri. Baik, terima kasih Pak. Kenapa kita harus bisa menyesuaikan dengan kodrat alam? Kalau menurut saya karena dalam pendidikan itu yang terpenting adalah kita sebagai guru itu menuntun, membimbing sesuai dengan bakat dan minat anak. Sehingga kalau kita lihat rancangan pada kurikulum Merdeka itu menjadi poin penting yang diusung oleh kementerian, yaitu untuk menonjolkan atau mengedepankan bakat dan minat sehingga anak-anak itu merasa lebih tergali lagi potensinya. Sedangkan kalau kodrat zaman, karena memang zaman terus berubah sehingga pendidikan memang harus holistik, menyesuaikan dengan zaman yang terjadi pada anak itu gitu. Jadi sebagai guru kita harus bisa menyesuaikan apapun kondisi anak ataupun zaman yang sedang kita jalani sekarang. Gitu menurut saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri. Jadi memang ya mempertimbangkan kodrat itu sangat perlu ya. Kita juga alam kita adalah alam, bukan alam kubur Bapak Ibu. Alam kita adalah alam persawahan. Ya, jangan kita ajarkan alam nambang timah ya. Tidak kena nanti alam nambang emas kan. Ya boleh untuk pemahaman silahkan, tapi penguatan itu ya nanti Bapak Ibu akan sampai kepada hal-hal yang anak-anaknya akan mempertimbangkan apa yang kita sampaikan. Walaupun kita tidak bisa memaksa juga Bapak Ibu, apakah punya kita ini akan dipakai nanti, ilmu yang kita sampaikan ini akan dipakai oleh anak-anak kita nanti. Kita ya berharap saja bahwa anak-anak berproses untuk menjadi lebih baik. Itu yang kita utamakan sekarang ini. Ya, apalagi nanti zamannya juga sudah berubah ya. Kalau untuk ilmu anak-anak sekali pencet udah keluar semua apa yang mereka mau. Tetapi budi pekerti, pengembangan dan motivasi intrinsik, ekstrinsik, itu yang harus kita kembangkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan bersama dengan instruktur. Ya, kami juga harus berbagi dengan instruktur. Kalau sudah kami sampaikan semua di sini, habis nanti materi instruktur ya. Ya, jadi kami harus berbagi. Kami memberikan pancingan-pancingan kisi-kisinya saja. Nanti akan lebih dalam bersama instruktur. Baik Bapak Ibu, Bu Resi sudah. Berikutnya yang belum, yang angkat tangan Pak Agung ya. Oke, Pak Agung silakan. Agung Tri Trisnajaya ya. Agung Ari Pak, bukan Tri Pak. Agung Ari ya? Iya Pak, Agung Ari aja Pak. Yang Trisnajaya ini tambahan? Enggak Pak, itu nama panjangnya Pak. Kalau biasanya memang sering terbalik Pak. Nama saya itu Agung Tri dulu, Agung Tri, padahal Agung Ari gitu. Agung Ari Trisnajaya itu nama lengkapnya Pak. Oh gitu, panjang Pak. Iya, Ya, iya Agung Ari. Pak Ari pun ketika ujian dulu biasanya terakhir keluarnya. Apalagi zaman dulu kan bulat-bulat panjang Benar namanya. sekali Pak. Benar sekali Pak. Oke. Mari Pak, silakan lanjut Pak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Kalau menurut pandangan saya, mengapa pendidikan murid atau pada anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena sangat perlu dipertimbangkan Pak kedua-dua hal itu, karena kodrat alam ini dia sangat dipengaruhi oleh kultur budaya dan lingkungan tempat anak itu berada. Itu sebagai kodrat alamnya. Jadi di mana anak itu biasanya kalau umpamanya kita lihat kan kalau anak-anak yang tepi sungai, di laut, di pinggir-pinggir pantai, nah itu suaranya agak keras-keras gitu. Anak di pegunungan bagaimana seperti itu. Kemudian sedangkan untuk kodrat alamnya itu kan memang dari waktu ke waktu ya zaman selalu berubah. Tidak ada zaman yang statis gitu, selalu berubah-ubah. Dari zaman kami dulu tidak ada yang nama gadget, sekarang sudah gadget sangat familiar sekali seperti itu. Nah mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan lagi dari teman-teman semua. Jawaban dari teman-teman semua sudah lumayan sangat memenuhi seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Agung. Memang begitu Pak ya.
Kadang-kadang kita ini kan kebablasan dengan anak. Zaman bapak dulu, sebenarnya nggak apa-apa. Menurut saya itu udah ada masalah. Motivasi dia juga ada motivasi ekstrinsiknya juga. Walaupun kita juga nggak bisa memaksa. Ya artinya ada hal-hal yang memang harus dia kembali kepada sejarah. Jas merah ya. Nggak boleh melupakan sejarah, nggak boleh juga. Kalau dalam agama itu juga kan dibagi-bagi, ada sejarahnya, ada akidahnya, ya. Begitu juga dalam pendidikan ada jas merahnya ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Boleh juga ya. Cuman memang penyesuaian pemahamannya yang mungkin harus kita mengikuti kodrat anak tadi. Baik, terima kasih. Berikutnya kita langsung saja, apa relevansi pemikiran Kehadi ya, Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menghamba pada anak. Ini kadang-kadang kata-kata ini yang sering diprotes orang, kan menghamba itu Pak adalah antara makhluk dengan Tuhannya. Tapi kenapa ini menghamba kepada anak? Dan ini guru loh, guru yang harus menghamba kepada anak ya. Dan Bapak Ibu saya yakin sudah pernah mendengar pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jadi dengan peran saya sebagai pendidik, kita sebagai guru, kita ini ya pemahaman kita ya, dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini tentang ya relevansi pemikirannya tentang bahwa pendidikan yang berhamba pada anak ya, dengan peran kita sebagai guru. Artinya kalau kita balik, kita harus menghamba kepada anak. Oke, silakan Bapak Ibu pendapatnya Bu Wiwit ya. Oke, silakan Bu Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Kalau menurut pendapat saya, relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak itu lebih ke kita perhatikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak didik kita, bukan apa yang dibutuhkan oleh guru. Jadi kita berorientasi pada dengan kata berpusat pada anak. Apa loh yang anak butuhkan untuk saat ini dan saat mendatang. Bukan berarti kita harus mengikuti apa saja kata anak, tetapi kembali ke kata menuntun tadi, kita membimbing agar anak itu menggali potensinya, mengembangkan karakternya agar menjadi lebih baik, dan kita selaku guru atau pendidik, bagaimana caranya agar apa yang ada pada anak itu dapat kita gali dengan kita menjadikan anak itu sebagai pusat dari pendidikan. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Wiwit. Jadi pusat pembelajaran itu memang menyesuaikan dengan anak. Bukan dalam artian, maka kalau saya dulu kan punya guru TK, CGP saya ada TK. Sekarang anak-anak itu merdeka. Kita yang menghamba, artinya menghamba itu ya namanya kita menghamba. Sama kita dengan menghamba kepada Tuhan. Walaupun itu agak beda konteks. Seandainya anak kita TK, pemahaman dia jurang itu adalah bantal guling atau kasur. Jadi disinilah memang titik tolak kita sebagai fasilitator yang sangat menentukan nasib anak juga. Jadi kemerdekaan anak kita bukan dalam artian harus sebebas-bebasnya mereka melakukan hal. Iya benar, ketika itu syaratnya dua, tidak merusak fisiknya dan tidak merusak non-fisiknya. Kalau itu silahkan dia bereksplor, tapi kalau sudah mengarah kepada rusak nuraninya, mengarah pada rusak fisiknya, maka Bapak Ibu ya sebagai fasilitator otomatis ya tidak boleh membiarkan hal yang demikian. Artinya ya memang sih kadang-kadang anak itu mengerti sakit akan jatuhnya ya, harus merasakan jatuh dulu, benar ya. Cuman pemahamannya sudah merusak. Kalau sudah merusak itu yang harus kita tandai Bapak Ibu ya. Baik, Bu Putri sekarang ya. Oke, sekarang Bu Putri silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya Pak ya, saya jawab. Menurut pandangan saya mengenai apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak, yaitu adalah di mana kita sebagai
peran kita sebagai guru dalam mengarahkan dan membimbing anak-anak dalam proses pendidikan. Bukan hanya itu saja, pendidikan itu harus dirancang sesuai dengan tahap perkembangan anak, baik secara budi pekerti, mencakup aspek cipta, rasa, karsa, dan tenaga yang menurut Ki Hajar Dewantara. Selain daripada itu, bukan hanya hal itu saja, tentang mengasah kemampuan juga iya, dan pemahaman intelektual semata juga iya, juga dalam membentuk karakter dan moral yang kokoh untuk anak-anak. Begitu Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Jadi memang ya tujuan pendidikan itu kan memang merubah anak untuk menjadi lebih baik lagi, sejahtera jiwa raganya, bisa diterima sebagai bagian daripada keluarga dan masyarakat. Terima kasih Bu Putri. Berikutnya Bu Desi Pratiwi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Izin ya Bapak. Pertanyaannya, apa relevansi pemikiran Kiai Haji Dewantara pendidikan yang berhamba kepada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Jadi maksudnya di sini mungkin ya Pak ya, saya sebagai pendidik harus mengajarkan anak-anak itu sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Misalkan kalau kita ibarat tuh seekor ikan, kita yang biasanya berenang ya Pak ya. Nah, kita tidak bisa menyuruh ikan itu terbang Pak. Kenapa? Karena tidak mungkin ikan itu bisa terbang. Keahliannya adalah berenang. Nah, begitu juga dengan anak-anak Pak. Misalnya ada anak-anak ini yang kurang di akademiknya, tetapi dia menonjol di olahraganya misalnya Pak. Nah, itu keunggulan olahraganya itu harus kita asah Pak, biar dia lebih baik lagi seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desi. Ya. Oke, jadi memang anak-anak tidak ada profesor seluruh bidang ilmu. Jadi profesor itu cuma satu bidang ilmu. Maka anak-anak pun kita anggap harus begitu. Tetapi kita tidak boleh melupakan pemahaman dasar mereka. Dia tidak suka matematika, kita biarin dia sampai tidak memahami berhitung, itu salah juga ya. Bukan salah, kurang tepat ya. Itu kurang pas juga. Artinya pemahaman-pemahaman dasar mereka, anak-anak itu harus tahu. Walaupun mungkin skillnya di olahraga, itu yang harus diasah benar-benar. Tetapi kemampuan dia menghitung, kemampuan dia membaca itu tidak akan lepas dari keunggulan dia dalam melakukan minatnya terhadap olahraga. Bagaimana dia mau loncat jauh kalau dia tidak bisa membaca? Ini adalah arena renang, kan? Jadi pemahaman-pemahaman dasarnya memang harus ada juga Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya Pak Ahmad Rizal Bakri. Oke, ini jangan-jangan masih seperade dengan Abu Rizal Bakri. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba memberikan pendapat tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Menurut pandangan saya, pemikiran tentang relevansi pemikiran KHD ini, yang pendidikan yang berhamba atau berpihak pada anak ini maksudnya adalah pendidikan itu harusnya berpusat pada anak, Pak, berpusat pada peserta didik. Dan hal itu bukan dilihat dari objeknya saja, namun dijadikan sebagai subjek. Kemudian kita sebagai pendidik itu harus memberikan mereka kesempatan dan juga fasilitas dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian kita sebagai pendidik juga harus menghamba pada anak karena dalam arti yang lebih luas. Dalam hal itu maksudnya adalah seorang guru itu harus memiliki rasa hormat. Walaupun hanya seorang anak, kita juga harus hormat kepada anak, memberikan contoh. Kemudian memuliakan anak juga, sehingga jika antara guru dan anak tumbuh perasaan tersebut, maka tanpa disadari antara kita guru dengan anak ini akan tumbuh rasa senang dan bahagia antara satu sama dengan yang lain. Seperti itu mungkin Pak jawaban saya.
Baik, sedikit saja, singkat saja. terima kasih Pak Rizal ya. Ya, saya ingat kalau Abu Rizal Bakri itu kan, nah, ingat Pak Rizal nanti ya. Baik, jadi memang itu pusat kita adalah kepada anak, benar Bapak Ibu ya. Refleksi kritis JKP ini Bapak Ibu ya. Nanti refleksi kita lebih kepada pemikiran Kahadi ya, dengan 3 semboyannya yang Bapak Ibu sudah paham semua, sudah Bapak Ibu explore semua, dieksplor konsep dan lain sebagainya, dan Bapak Ibu juga sudah memahami materi-materi yang lainnya. Berikutnya adalah budi pekerti dan menuntun. Ini yang harus Bapak Ibu coba runut ya. Bagaimana budi pekerti itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, dan bagaimana jiwa kita sebagai orang yang menjadi fasilitator terhadap anak-anak kita untuk menuntun anak-anak kita. Sehingga ketika kita melakukan tuntunan kepada anak-anak itu, anak-anaknya cocok karena sesuai dengan kodratnya. Kita harus paham kodrat alam kita. Yang di Pangkal Pinang sudah kota, maka kodrat kotanya harus Bapak Ibu pahami. Yang kami misalnya di daerah Bangka Barat mungkin lebih banyak pantainya, lebih banyak perkebunannya, maka harus disesuaikan. Kodrat zaman anak berbeda dengan kita. Maka Bapak Ibu jangan menganggap diri kita, saya dulu, ya benar, pengalaman itu harus disampaikan. Menjadi pemahaman bagi anak-anak, menjadi ilmu bagi anak-anak. Oh, bapak saya dulu begitu. Oh, guru saya begitu. Tetapi kodrat zaman ini kita yang harus menyesuaikan dengan anak-anak kita. Karena anak zaman sekarang bukan dalam artian kita membenarkan seluruh kelakuan yang dilakukan anak zaman sekarang, tidak Bapak Ibu. Karena kita menuntun. Tuntunan kita tentu harus ke yang benar, bukan tuntunan kita yang tidak baik. Tetapi kodrat zaman ini kita harus mengikuti zamannya. Nggak bisa lagi zaman kita dulu ya, ngirim email aja kita susah zaman dulu. Kalau sekarang ya anak-anak sudah punya 10 email ya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu kita sama-sama berrefleksi dengan pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu. Jadi hari ini memang sengaja saya tidak buat Padlet, saya tidak buat Google Form, saya tidak buat yang lain-lainnya, tapi saya ingin fokus langsung Bapak Ibu memberikan pemahaman secara utuh, secara langsung. Jadi kita ngobrol langsung saja Bapak Ibu ya. Di pertemuan pertama kalau udah diam-diaman kan nggak enak. Nanti kalau udah ruang kolaborasi sekian baru kita gunakan Padlet, gunakan Jambots dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan pemantiknya adalah apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Oke, nanti Bapak Ibu tolong disampaikan. Yang kedua, bagaimana kata menuntun saya? Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya dan daerah saya? Ini boleh di-capture boleh Bapak Ibu ya. Kalau mau di-capture boleh Bapak Ibu. Yang tidak boleh itu direkam seutuhnya ya. Kalau di-capture untuk pertanyaan sini boleh. Coba saya cek lagi untuk pertanyaan berikutnya. Oke. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Apa relevansi pemikiran? Oke, kita satu-satu aja Bapak Ibu ya. Oke. Kita satu-satu saja Bapak Ibu. Masih ingat enggak tadi? Pertanyaan-pertanyaannya udah saya sering lagi nanti. Makna menuntun, ini udah menuntun menurut saya. Ya, kalau udah sore ini kan kadang-kadang kita ya namanya udah sore, udah capek kerja, ya masih ketemu lagi di tatap maya, ya nah, biasanya kadang-kadang ada pertanyaan. Oke, saya share lagi. Mohon maaf tadi terkeluar. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Siapa dulu yang mau memulai? Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, bagi kita pribadi maksudnya? Oke, silakan Bapak Ibu, kita mulai dari siapa dulu. Nanti kita berbagi giliran nanti ya. Oke, Pak Elvan Pramarta, silakan Pak Elvan. Terima kasih kesempatannya Pak Wen. Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim.
kalimat atau kata menuntun itu sudah sering kita mungkin dengar, baik ketika orang tua menuntun anaknya berjalan ketika belajar berjalan, atau kata menuntun anaknya mengaji atau melakukan pembelajaran. Tapi dalam hal ini konteks menuntun dalam proses pendidikan anak menurut saya adalah sebuah proses dalam sebagai pendidik dalam melayani mereka, membimbing mereka, mengantarkan mereka agar mereka mampu mengenal, merasakan, kemudian bisa memunculkan potensi dari apa yang mereka inginkan. Artinya menuntun di sini adalah kita berusaha untuk menggerakkan atau memunculkan dari proses yang kita jalani tadi agar peserta didik tadi merasa ditemani, kemudian merasa merasa percaya diri, dengan percaya diri bisa menjalani apa yang menjadi cita-cita. Artinya potensi dalam diri dia bisa kenali dengan sendiri. Itu menurut saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Elvan. Artinya menuntun itu adalah proses membersamai anak-anak kita menuju hal-hal yang baik. Tapi dalam hasil artinya mengeluarkan potensi yang ada pada mereka, memancing potensi-potensi yang ada pada anak-anak kita. Dengan tuntunan kita itu akhirnya mereka terpancing. Tuntunan bukan dalam artian kita langsung kan ini benar, oh ini yang salah, tidak begitu juga. Tapi bagaimana kita memancing kemampuan yang ada di dalam diri anak kita dengan sistem dan teknik yang ada dalam posisi kita sebagai penuntun atau sebagai fasilitator. Baik, terima kasih Pak Elvan. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kata menuntun ya kita maknai dalam konteks sosial budaya di daerah kita masing-masing, Bapak Ibu. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah kita, terutama kita Bapak Ibu dari Pangkal Pinang semua. Ya, nanti sosial budaya yang Bapak Ibu bisa laksanakan ya, dengan konsep menuntun ini bagaimana Bapak Ibu? Oke, silahkan. Tadi Pak Elvan sudah, kita bergilir ke siapa dulu? Ya. Kita ada 15 ya. Oke, ada 15. Ini ada 5 pertanyaan. Ya. Mudah-mudahan nanti berbagi, di refleksi akhir juga nanti boleh berbagi. Oke, silakan Bapak Ibu. Kita harus tunjukkan kita merdeka juga Bapak Ibu. Kalau sudah saya tunjuk nanti gak merdeka lagi mungkin. Nah, iya. Silakan yang mau memulai. Iya, Pak Fauzan Risadi. Oke. Silakan Pak Fauzan. Baik Pak, terima kasih. Izin Pak menjawab, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan? Sependapat dengan Pak Elvan tadi, bahwa menuntun lebih ke arah kita menemani siswa, kita membimbing, memonitoring. Kita sebagai guru mungkin tidak bisa untuk mengubah kodrat anak, tapi kita bisa menuntun. Dalam hal ini menuntun siswa dalam konteks sosial budaya artinya kita juga harus menyesuaikan dengan daerah di mana siswa tersebut tumbuh. Jadi siswa akan tumbuh perilakunya salah satunya juga dipengaruhi oleh budaya yang ada di sekitarnya, baik itu budaya lingkungannya, temannya. Kita sebagai guru menuntun itu mengarahkan dia agar dia tumbuh menjadi seorang yang baik. Jika ada hal-hal yang negatif yang tumbuh dari budaya yang di lingkungan sekitarnya, kita sebagai guru harus membimbing, menuntun siswa tersebut. Jadi di setiap daerah pasti memiliki karakter sendiri masing-masing. Seperti yang Bapak Wendy katakan tadi, mungkin di daerah pedesaan lebih dominan arah perkebunan dan lain sebagainya. Di kota mungkin beda cara prosesnya, pendidikannya, lingkungannya. Dan itu salah satu tugas guru yang harus guru pahami dalam proses membimbing anak itu terhadap tumbuh kembangnya. Seperti itu Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Fauzan. Ya, sependapat, dan memang anak-anak kita ya kita tumbuhkan dengan kodrat yang ada pada budaya yang mengakar pada dirinya. Jadi saya memang begini saya sampaikan dengan guru-guru saya, memang kita di desa ini kalau mau ngejar olimpiade, saya yakin bukan kita langsung mengaku kalah, bukan. Tapi mungkin belum sampai pemahaman anak-anak terhadap hal demikian karena aksesnya kemungkinan. Yang kedua, pemahaman anak-anak mungkin berbeda antara mindset kota dengan mindset yang mungkin di daerah kodratnya yang berbeda. Maka kita harus unggulkan, kita cari keunggulan yang ada di sekolah kita masing-masing terlebih dahulu. Sambil kita harus terus juga mengejar ketinggalan-ketinggalan yang ada. Jadi bukan dalam artian merdeka itu udah pokok satu ini aja lah merdeka, mana kena kuah, bukan begitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang raise hand tadi siapa ya? Oke, ini ada 5 pertanyaan. Kita fokus 2 dulu. Siapa dulu? Boleh mau menambahi? Tadi ada yang mau nambahin tadi? Oke. Baik. Bu Dewi Apriani, silakan Bu Dewi. Ini ada Dewi, ada Desi, ada apa satu lagi? Dede juga tadi. Ya, baik Bapak. Di sini cuma menambahkan sedikit dan menurut saya kata menuntun yang saya maknai dari komunitas sosial budaya saya yang sangat perlu sangat perlu bagi saya adanya tuntunan maka anak yang tadinya tidak baik dan seharusnya mendapatkan tuntunan dari kita sebagai guru, maka insya Allah akan semakin baik jadi keperluan. Jadi dalam hal ini kita anak-anak mendapatkan hal-hal baru dari luar. Enggak kedengaran suaranya Bu Dewi, mohon maaf. Ya Pak. Ya Pak. Suara saya terdengar. Boleh didekatkan sedikit lagi mic-nya kalau pakai headset. Didekatkan lagi. Ya baik. Yang saya sampaikan tadi bahwa kata menuntun ketika kita maknai dalam konteks sosial budaya di daerah kita masing-masing itu perlu, karena setidaknya ketika anak didik kita memiliki watak yang mungkin kurang baik ketika mendapatkan tuntunan dari pendidik atau kita sebagai guru itu akan lebih baik ke depannya. Karena dengan adanya tuntunan maka yang saya katakan tadi anak yang tidak baik rasanya itu dari lingkungan ketika mendapatkan tuntunan maka sangat baik di depannya. Mungkin istilah sama dengan ketika anak-anak kita menerima hal-hal baru dengan tuntunan dari para pendidik kita dapat menyaring yang baik untuk mereka sehingga tidak melunturkan budi pekertian sesuai dengan adat ketimuran yang kita miliki. Demikian pandangan dari saya. Baik, Bu Dewi, kita walaupun samar-samar kita bisa menangkap artinya budaya itu ya silahkan untuk dipahami, budaya-budaya masuk, budaya-budaya asing itu ya silahkan, tetapi filter kita juga harus kuat Bapak Ibu. Itu di filosofi Ki Hajar Dewantara itu diajarkan bagaimana kita memfilter, melakukan filterisasi terhadap budaya, akar-akar budaya dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Dewi. Berikutnya siapa yang mau nambahin lagi? Pak Nuzul ya. Mohon maaf kalau nanti tersebut Bu Nuzul ya. Kalau udah ada Nuzul Kodrinya saya tersebut Bu Nuzul nanti. Iya Pak, tadi Pak Nuzul Kodri silakan Pak. Oke Pak, ya. Menurut saya Pak ya, pandangan saya kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya itu kan ada kaitannya dengan individu, interaksi manusia atau kelompok di suatu tempat kita Pak.
Misalnya Iya. kita akan membimbing dalam bentuk normatifnya. Ya, mereka akan saling bersosial di antara mereka. Kita tuntun di situ atau pengenalan nilai norma-norma kejujuran, nilai-nilai religius. Kita tuntun juga termasuk juga panduan perilaku sesama mereka, Pak. Dan kita akan menuntun salah satu di daerah kita tradisi dan ritual-ritual tradisi daerah kita, Pak. Contohnya seperti itu, dan mendorong pemahaman antar budaya yang ada di antara kita, sehingga anak yang kita bimbing, kita tuntun itu tidak bentrok antara salah pemahaman, menghargai perbedaan budaya tersebut, Pak. Itu kalau konteks yang saya pahami ketika konteks sosial budaya yang di dalamnya mengacu dalam menuntun, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Nuzul. Senada dengan teman-teman, dengan rekan-rekan, artinya proses menumbuh kembangkan budaya itu harus kita tingkatkan. Pak Isran Dani, silakan Pak Isran. Masih mute Pak Isran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mohon izin untuk berpendapat. Menurut saya, menuntun ini, kata-kata menuntun ini mengarahkan ke arah yang baik, sehingga kita bisa katakanlah mengarahkan atau menyelamatkan siswa sampai menuju sukses yang diinginkan atau yang ingin dicapai oleh siswa tersebut. Nah, berkaitan dengan konteks sosial budaya, saya berpendapat akhir-akhir ini katakanlah kebudayaan kita ini agak sedikit mengalami kemerosotan, Pak. Jadi bagaimana seorang guru ini bisa mengarahkan anak didik sehingga dia bisa menilai mana hal yang positif dan mana yang negatif. Sehingga kita sebagai guru atau katakanlah pamong bisa menuntun siswa ke arah yang baik. Jadi demikian Pak menurut saya untuk kata-kata menuntun dan konteks dalam sosial budaya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Isran Dani. Oke, jadi memang budaya kita kadang-kadang terkikis. Maka itu di filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita lebih banyak untuk memahami dan mengembangkan budaya lokal kita dari kodrat alam masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk yang berikutnya adalah mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, silakan siapa dulu Bapak Ibu? Sebentar, saya buka dulu. Saya open biar bergilir ya. Bu Resi Purnama. Oke, silakan Bu Resi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab ya Pak. Mengapa kita perlu memperhatikan kodrat anak? Karena kodrat itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita rubah, Pak. Karena kodrat itu sebenarnya sudah dari alam, memang sudah ada dari dalam diri anak. Jadi kita sebagai guru itu hanya menuntun anak bagaimana kodratnya, menuntun anak sesuai kodratnya agar nanti ia bisa menjadi orang yang berguna untuk masa depannya, berguna untuk dirinya sendiri. Dan sedangkan kodrat alam itu ya memang juga tidak dapat kita tolak, Pak. Bagaimana zaman dahulu keadaan alam yang dulu dengan yang sekarang itu tidak akan sama. Jadi kita sebagai guru harus terbuka juga mengenal alam, kodrat alam itu harus menyesuaikan cara kita menuntun anak sesuai dengan kodrat sekarang. Itu Pak menurut saya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Bu Resi. Ada Bu Resi, ada Bu Desi, ada Bu Dewi. Saya harus hafal. Oke, jadi kita memang membutuhkan itu. Jadi kita tugasnya menuntun dan menumbuh kembangkan. Ya, menyesuaikan dengan kodrat yang ada pada anak itu sendiri. Baik, siapa lagi Bapak Ibu? Bu Resi sudah? Masih ada lagi?
kan. Jadi mengapa pendidikan murid itu kan perlu kita pertimbangkan. Kenapa enggak kita ala kita saja? Pokoknya zaman kita dulu hafal, suruh ngapal pokoknya. Oke, Bu Sri Mardiah, silakan Bu Sri. Baik, terima kasih Pak. Kenapa kita harus bisa menyesuaikan dengan kodrat alam? Kalau menurut saya karena dalam pendidikan itu yang terpenting adalah kita sebagai guru itu menuntun, membimbing sesuai dengan bakat dan minat anak. Sehingga kalau kita lihat rancangan pada kurikulum merdeka itu menjadi poin penting yang diusung oleh kementerian, yaitu untuk menonjolkan atau mengedepankan bakat dan minat sehingga anak-anak itu merasa lebih tergali lagi potensinya. Sedangkan kalau kodrat zaman, karena memang zaman terus berubah sehingga pendidikan memang harus holistik, menyesuaikan dengan zaman yang terjadi pada anak itu gitu. Jadi sebagai guru kita harus bisa menyesuaikan apapun kondisi anak ataupun zaman yang sedang kita jalani sekarang. Gitu menurut saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri. Jadi memang ya mempertimbangkan kodrat itu sangat perlu ya. Kita juga alam kita adalah alam, bukan alam kubur Bapak Ibu. Alam kita adalah alam persawahan. Ya, jangan kita ajarkan alam nambang timah ya. Nggak kena nanti alam nambang emas kan. Ya boleh untuk pemahaman silakan, tapi penguatan itu ya nanti Bapak Ibu akan sampai kepada hal-hal yang anak-anaknya akan mempertimbangkan apa yang kita sampaikan. Walaupun kita tidak bisa memaksa juga Bapak Ibu, apakah punya kita ini akan dipakai nanti, ilmu yang kita sampaikan ini akan dipakai oleh anak-anak kita nanti. Kita ya berharap saja bahwa anak-anak berproses untuk menjadi lebih baik. Itu yang kita utamakan sekarang ini. Ya, apalagi nanti zamannya juga sudah berubah ya. Kalau untuk ilmu anak-anak sekali pencet udah keluar semua apa yang mereka mau. Tetapi budi pekerti, pengembangan dan motivasi intrinsik, ekstrinsik itu yang harus kita kembangkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan bersama dengan instruktur. Ya, kami juga harus berbagi dengan instruktur. Kalau sudah kami sampaikan semua di sini habis nanti materi instruktur ya. Ya, jadi kami harus berbagi. Kami memberikan pancingan-pancingan kisi-kisinya saja. Nanti akan lebih dalam bersama instruktur. Baik Bapak Ibu, Bu Resi sudah. Berikutnya yang belum, yang angkat tangan Pak Agung ya. Oke, Pak Agung silakan. Agung Tri Trisnajaya ya. Agung Ari Pak, bukan Tri Pak. Agung Ari ya? Iya Pak, Agung Ari aja Pak. Yang Trisnajaya ini tambahan? Enggak Pak, itu nama panjangnya Pak. Kalau biasanya memang sering terbalik Pak. Nama saya itu Agung Tri dulu, Agung Tri, padahal Agung Ari gitu. Agung Ari Trisnajaya itu nama lengkapnya Pak. Oh gitu, panjang Pak. Iya, ya, iya Agung Ari. Pak Ari pun ketika ujian dulu biasanya terakhir keluarnya. Apalagi zaman dulu kan bulat-bulat. Panjang benar namanya. Sekali, Pak. Benar sekali, Pak. Oke. Mari Pak, silakan lanjut Pak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Kalau menurut pandangan saya, mengapa pendidikan murid atau pada anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena sangat perlu dipertimbangkan Pak. Kedua-dua hal itu karena kodrat alam ini dia sangat dipengaruhi oleh kultur budaya dan lingkungan tempat anak itu berada. Itu sebagai kodrat alamnya. Jadi di mana anak itu biasanya kalau umpamanya kita lihat kan kalau anak-anak yang tepi sungai di laut di pinggir-pinggir pantai, nah itu suaranya agak keras-keras gitu. Anak di pegunungan bagaimana seperti itu. Kemudian sedangkan untuk kodrat alamnya itu kan memang dari waktu ke waktu ya zaman selalu berubah. Tidak ada zaman yang statis gitu, selalu berubah-ubah. Dari zaman kami dulu tidak ada yang nama gadget, sekarang sudah gadget sangat familiar sekali seperti itu.
Nah, mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan lagi dari teman-teman semua. Jawaban dari teman-teman semua sudah lumayan sangat Baik. memenuhi seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Agung. Memang begitu Pak ya. Kadang-kadang kita ini kan kebablasan dengan anak. Zaman Bapak dulu. Sebenarnya nggak apa-apa. Menurut saya itu udah ada masalah. Motivasi dia juga. Ada motivasi ekstrinsiknya juga. Walaupun kita juga nggak bisa memaksa. Ya, artinya ada hal-hal yang memang harus dia kembali kepada sejarah. Jas merah ya. Nggak boleh melupakan sejarah. Nggak boleh juga. Kalau dalam agama itu juga kan dibagi-bagi, ada sejarahnya, ada akidahnya, ya. Begitu juga dalam pendidikan ada jas merahnya, ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Boleh juga ya. Cuman memang penyesuaian pemahamannya yang mungkin harus kita mengikuti kodrat anak tadi. Baik, terima kasih. Berikutnya kita langsung saja, apa relevansi pemikiran Kehadi, ya, Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menghamba pada anak. Ini kadang-kadang kata-kata ini yang sering diprotes orang, kan menghamba itu Pak adalah antara makhluk dengan Tuhannya. Tapi kenapa ini menghamba kepada anak? Dan ini guru loh, guru yang harus menghamba kepada anak ya. Dan Bapak Ibu saya yakin sudah pernah mendengar pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jadi dengan peran saya sebagai pendidik, kita sebagai guru, kita ini ya pemahaman kita ya, dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini tentang ya relevansi pemikirannya tentang bahwa pendidikan yang berhamba pada anak ya, dengan peran kita sebagai guru. Artinya kalau kita balik, kita harus menghamba kepada anak. Oke, silakan Bapak Ibu pendapatnya Bu Wiwit ya. Oke, silakan Bu Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Kalau menurut pendapat saya, relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak itu lebih ke kita perhatikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak didik kita, bukan apa yang dibutuhkan oleh guru. Jadi kita berorientasi pada dengan kata berpusat pada anak. Apa loh yang anak butuhkan untuk saat ini dan saat mendatang. Bukan berarti kita harus mengikuti apa saja kata anak, tetapi kembali ke kata menuntun tadi, kita membimbing agar anak itu menggali potensinya, mengembangkan karakternya agar menjadi lebih baik, dan kita selaku guru atau pendidik, bagaimana caranya agar apa yang ada pada anak itu dapat kita gali dengan kita menjadikan anak itu sebagai pusat dari pendidikan. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Wiwit. Jadi pusat pembelajaran itu memang menyesuaikan dengan anak. Nah, bukan dalam artian, maka kalau saya dulu kan punya guru TK, CGP saya ada TK. Sekarang anak-anak itu merdeka. Kita yang menghamba, artinya menghamba itu ya namanya kita menghamba. Sama kita dengan menghamba kepada Tuhan. Walaupun itu agak beda konteks. Seandainya anak kita TK, pemahaman dia jurang itu adalah bantal guling atau kasur. Jadi disinilah memang titik tolak kita sebagai fasilitator yang sangat menentukan nasib anak juga. Jadi kemerdekaan anak kita bukan dalam artian harus sebebas-bebasnya mereka melakukan hal. Iya benar, ketika itu syaratnya dua, tidak merusak fisiknya dan tidak merusak non-fisiknya. Kalau itu silahkan dia bereksplor, tapi kalau sudah mengarah kepada rusak nuraninya, mengarah pada rusak fisiknya, maka Bapak Ibu ya sebagai fasilitator otomatis ya tidak boleh membiarkan hal yang demikian. Artinya ya memang sih kadang-kadang anak itu mengerti sakit akan jatuhnya ya, harus merasakan jatuh dulu, benar ya. Cuman pemahamannya sudah merusak. Kalau sudah merusak itu yang harus kita tandai Bapak Ibu ya. Baik, Bu Putri sekarang ya. Oke, sekarang Bu Putri silakan Bu Putri.
Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya Pak ya, saya jawab. Menurut pandangan saya mengenai apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak, yaitu adalah di mana peran kita sebagai guru dalam mengarahkan dan membimbing anak-anak dalam proses pendidikan. Bukan hanya itu saja, pendidikan itu harus dirancang sesuai dengan tahap perkembangan anak, baik secara budi pekerti, mencakup aspek cipta, rasa, karsa, dan tenaga yang menurut Ki Hajar Dewantara. Selain daripada itu, bukan hanya hal itu saja, tentang mengasah kemampuan juga iya, dan pemahaman intelektual semata juga iya, juga dalam membentuk karakter dan moral yang kokoh untuk anak-anak. Begitu Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Jadi memang ya tujuan pendidikan itu kan memang merubah anak untuk menjadi lebih baik lagi, sejahtera jiwa raganya, bisa diterima sebagai bagian daripada keluarga dan masyarakat. Terima kasih Bu Putri. Berikutnya Bu Desi Pratiwi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Izin ya Bapak. Pertanyaannya, apa relevansi pemikiran Kiai Haji Dewantara pendidikan yang berhamba kepada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Jadi maksudnya di sini mungkin ya Pak ya, saya sebagai pendidik harus mengajarkan anak-anak itu sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Misalkan kalau kita ibarat tuh seekor ikan, kita yang biasanya berenang ya Pak ya. Nah, kita tidak bisa menyuruh ikan itu terbang Pak. Kenapa? Karena tidak mungkin ikan itu bisa terbang. Keahliannya adalah berenang. Nah, begitu juga dengan anak-anak Pak. Misalnya ada anak-anak ini yang kurang di akademiknya, tetapi dia menonjol di olahraganya misalnya Pak. Nah, itu keunggulan olahraganya itu harus kita asah Pak, biar dia lebih baik lagi seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desi. Ya. Oke, jadi memang anak-anak tidak ada profesor seluruh bidang ilmu. Jadi profesor itu cuma satu bidang ilmu. Maka anak-anak pun kita anggap harus begitu. Tetapi kita tidak boleh melupakan pemahaman dasar mereka. Dia tidak suka matematika, kita biarin dia sampai tidak memahami berhitung, itu salah juga ya. Bukan salah, kurang tepat ya. Itu kurang pas juga. Artinya pemahaman dasar mereka, anak-anak itu harus tahu. Walaupun mungkin skillnya di olahraga itu yang harus diasah benar-benar, tetapi kemampuan dia menghitung, kemampuan dia membaca itu tidak akan lepas dari keunggulan dia dalam melakukan minatnya terhadap olahraga. Bagaimana dia mau loncat jauh kalau dia tidak bisa membaca? Ini adalah arena renang, kan? Jadi pemahaman dasarnya memang harus ada juga Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya Pak Ahmad Rizal Bakri. Oke, ini jangan-jangan masih seperade dengan Abu Rizal Bakri. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba memberikan pendapat tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Menurut pandangan saya, pemikiran tentang relevansi pemikiran KHD ini, yang pendidikan yang berhamba atau berpihak pada anak ini maksudnya adalah pendidikan itu harusnya berpusat pada anak, Pak, berpusat pada peserta didik. Dan hal itu bukan dilihat dari objeknya saja, namun dijadikan sebagai subjek. Kemudian kita sebagai pendidik itu harus memberikan mereka kesempatan dan juga fasilitas dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian kita sebagai pendidik juga harus menghamba pada anak karena dalam arti yang lebih luas. Dalam hal itu maksudnya adalah seorang guru itu harus memiliki rasa hormat. Walaupun hanya seorang anak, kita juga harus hormat kepada anak, memberikan contoh. Kemudian memuliakan anak juga, sehingga jika antara guru dan anak
tumbuh perasaan tersebut, maka tanpa disadari antara kita guru dengan anak ini akan tumbuh rasa senang dan bahagia antara satu sama dengan yang lain. Seperti itu mungkin Pak jawaban saya. Baik, Sedikit saja, singkat saja. terima kasih Pak Rizal ya. Ya, saya ingat kalau Abu Rizal Bakri itu kan, ingat Pak Rizal nanti ya. Baik, jadi memang itu pusat kita adalah kepada anak, benar Bapak Ibu ya.